Bismillahirrahmanirrahim. Ya man istawa birahmaniyatihi ala arshihi fasara al-arsyu ghaiban fi rahmaniyatihi kama saratil awalimu ghaiban fi arshihi mahaqtal asara bil asari wa mahautal aghyara bimuhitatil ablaqil anwari. Ya Rabb yang tegak berkuasa dengan sifat rahmannya di atas arasy, sehingga arasy itu lenyap dalam rahmannya Allah, sebagaimana alam-alam yang lain lenyap dalam arsyullah. Engkau yang telah menghapuskan, melenyapkan alam dengan alam dan melenyapkan arasy dengan kepungan nur yang meliputinya dari sifat rahmannya Allah. Salah satu firman Allah dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman bertahta di atas arasy. Jangan salah paham. Bukan Allah itu berdiam di arasy, bukan. Kalau Allah bertempat dengan satu tempat, berarti Allah berhajat kepada tempat. Ketika alam belum ada, arasy belum ada, di mana Allah? Maka jawabannya, Allah tidak bertempat dengan suatu tempat. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, dan tidak berada di mana-mana. Tapi zat Allah wajib ada. Adanya Allah yang awal tidak ada permulaannya, yang akhir tidak ada kesudahannya. Allah selalu ada, tidak pernah tidak ada. Sedangkan alam semesta dan seluruh isinya asalnya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah, disebut dengan baharu alam ini. Artinya asalnya tidak ada, diadakan oleh Allah. Maka alam semesta dan seluruh isinya berhajat, bergantung, bersandar kepada Allah. Ada satu ayat yang indah dalam Al-Quran, akhir surah At-Taubah. Salah seorang tokoh sufi terkemuka aulia Allah yang mengamalkan ini, dalam satu riwayat, Abu Bakar ibnu Mujahid itu seorang ulama besar, alim, arif, dan kasyaf, sehingga beliau selalu senantiasa berhubungan dengan Rasulullah, baik dalam mimpinya, bahkan yaqadzatan, artinya berhadapan. Di sebuah majlis pengajian yang besar, ribu-ribu jamaah, dari kejauhan ada seorang asing yang datang menghadiri majlis Ibnu Mujahid dengan pakaian lusuh, rambut tak teratur, karena perjalanan jauh. Tapi tiba-tiba Ibnu Mujahid melihat dari kejauhan ada orang menghentikan pengajiannya, langsung berdiri, langsung berjalan cepat mengejar orang yang dari jauh tadi, langsung menyambut, mencium, memeluk, memuliakan, bahkan menempatkan orang tersebut di samping Ibnu Mujahid, sehingga semua yang hadir pada takjub,
pada kagum. Siapa orang ini? Selesai acara medis, bubar, orang itu balik. Murid-murid utama bertanya, "Guru, siapakah orang yang sampian muliakan itu?" Biasanya para pejabat, tokoh-tokoh pembesar datang pian biasa-biasa saja. Ini engkau muliakan luar biasa. Pada pakaiannya biasa, penampilannya ala kadarnya. Apa jawab Ibnu Mujahid? Tahukah engkau kenapa aku memuliakan orang itu? Aku sambut dia, aku peluk dia, aku cium dia. Karena tadi malam aku mimpi berjumpa dengan Rasulullah yang mengkabarkan kepadaku bahwa besok akan datang salah seorang penghuni surga ke majlismu. Ini orangnya, dan aku dilihatkan oleh Rasulullah wajahnya, rupanya, disebutkan namanya, bahkan Nabi dalam mimpi kulihat memeluk, mencium, memuliakan orang tersebut. Maka aku memeluknya, memuliakannya, menciumnya, menghormatinya karena Nabi memuliakannya. Dan Nabi mengatakan beliau adalah salah seorang penghuni surga. Dialah yang bernama Abu Bakar Shibli. Itu sebabnya aku memuliakan, karena Nabi yang menyuruh aku menyambut dan memuliakannya. Beberapa hari, hampir kurang lebih sebulan kemudian dari acara medis tersebut, Abu Bakar Ibnu Mujahid mimpi lagi bertemu Rasulullah. Dalam mimpinya Rasul berkata, "Hei Ibnu Mujahid, Allah memuliakanmu karena engkau memuliakan penghuni surga." Jadi kalau kita memuliakan orang-orang calon-calon penghuni surga, Allah memuliakan kita. Ibnu Mujahid bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Allah begitu memuliakan Abu Bakar Shibli? Kenapa engkau ya Rasul begitu mencintai Abu Bakar Shibli sampai dinyatakan oleh engkau dia ahli surga? Apa amalannya, apa pekerjaannya, apa ibadahnya?" Apa jawab Rasulullah? "Tahukah engkau itu Abu Bakar Shibli setiap selesai sholat tidak pernah meninggalkan bersalawat kepadaku dan selalu membaca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Itu dulu sudah kita pelajari, tinggal mengulang, mengingatkan. Bagus sekali ini kita amalkan. Tolong jangan kada ingat, paling tidak habis subuh 7 kali, habis maghrib 7 kali. Dan Abu Bakar Shibli kenapa disebut ahli surga? Karena beliau setiap ba'da sholat, habis johor, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh, terus beliau baca 7 kali, 7 kali, 7 kali, 7 kali sampai akhir hayat beliau. Artinya kalau kita ingin tercatat sebagai penghuni surga seperti Abu Bakar Shibli, maka istiqomahkan mengamalkan ini ayat setelah selesai sholat 5 waktu dan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Di antara isi ayat tadi, fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Bila orang-orang berpaling darimu, orang-orang menjauh, dunia menjauh, makhluk menjauh,
kekayaan menjauh, semuanya lepas darimu. Faqul hasbi Allah, cukup aku berserah diri kepada Allah. Hasbi Allah wa, luar biasa. Faqul hasbi Allahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Dialah Rabb Arsyil Azim. Dialah Rabb Arsy yang agung. Artinya Rabb Arsy yang agung, dialah pencipta Arsy yang agung. Apa itu Arsy? Saat ini kita tinggal di galaksi atau di planet bumi. Bumi ini adalah bagian daripada galaksi Bima Sakti. Bumi yang tempat kita tinggal saat ini, yang saat ini kita kumpul di Mabuun. Mabuun itu luas, tinggal di satu kompleks Swadharma Lestari. Luas lagi masih tinggal di kompleks Yayasan Hasbunallah. Luas lagi tinggal di Masjid Sa'i Hasbunallah. Saat ini Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Andaikan pian tahu tadi ibu, bapak, para jamaah, masjid ini banjir, rumah tenggelam separoh, masjid sudah sampai ke batas, hendak masuk ke dalam masjid. Ba'da Jumat tadi masih, tadi menjelang asar masih. Allahu Akbar. Ini karamah pian. Datang hendak pengajian, hujan-hujan datang, di sana-sana kebanjiran, pian datang. Allah Maha Besar. Akhirnya pian datangan kering. Kering enggak? Kata kau di jalan ini kebesaran Allah. Karena niat tulus pian datang ke sini hendak pengajian, mungkin walaupun sebagian jamaah kita banyak yang kata kawan datang dikarenakan di Haruai banjir, di Jangkong banjir, di Tanjung banjir, di sini juga banjir. Pas pian datangan bakaring, bakaramat pian tuh buai, pian bakaramat baik. Artinya niat pian baik hendak datang. Subhanallah, ini kebesaran Allah. Hati karamat apanya, Allah memuliakan orang menuntut ilmu. Andaikan banjir juga pak, alhamdulillah pian kawa datang bakaramat lagi pian. Kenapa? Banjir-banjir, hujan-hujan kawa datang hebat lagi itu. Jadi ketika ditanyakan guru pengajian kah? Julun kayak apa aja sudah pengajian. Kadada kah orangnya tatap pengajian. Kosong, malaikat mendengar. Nah sekarang kita berada di Masjid Sa'i Hasbunallah. Masjid Sa'i Hasbunallah ini adalah bagian daripada kompleks Swadharma Lestari. Kompleks Swadharma Lestari bagian daripada desa Mabuun. Luas sudah kecil kita. Desa Mabuun bagian daripada kecamatan Murung Pudak. Ganal lagi sudah. Murung Pudak adalah bagian daripada Kabupaten Tabalong. Ada apa-apa nih kita. Kabupaten Tabalong adalah bagian daripada kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Halus benar kan sudah. Kalimantan Selatan adalah bagian daripada pulau-pulau yang ada di Kalimantan. Oh, kecil lagi kita. Pulau Kalimantan bagian pulau-pulau yang ada di Indonesia. Halus lagi kita sudah. Indonesia bagian daripada benua yang ada di Asia.
Asia, benua-benua daripada negara-negara bagian daripada galaksi Bima Sakti, bumi. Nggak ada apa-apanya kita dibandingkan bumi ini. Ternyata bumi yang kita tinggali saat ini, perbandingannya dengan matahari yang saat ini menyinari kita, ternyata matahari itu adalah bintang yang paling kecil yang jaraknya sangat dekat dengan bumi, namanya matahari. Ukurannya, besarnya bintang yang disebut matahari itu 1.350.000 kali bumi ini baru 1 biji matahari. Ayo bayangkan, 1.350.000 kali bumi ini masih besar 1 biji matahari. Allah. Jadi kalau boleh bumi kita ini seperti, kelihatan lah, nih matahari misalnya seperti masjid ini, dilempar, kelihatan nggak lagi? Ya kelihatan, baru sebiji matahari. Bagaimana ribu-ribu matahari yang lebih besar, bahkan ada satu matahari bintang yang 9 triliun kali matahari besarnya sebiji bintang itu. Banyak lagi bintang-bintang yang lebih besar. Ini belum langit pertama. Bagaimana langit pertama? Allah, nggak ada apa-apanya bumi kita. Langit pertama dengan langit kedua. Langit pertama seperti ini, langit kedua amsalnya seperti masjid ini, amsal perumpamaan. Allahu Akbar. Hilang bumi. Langit kedua dengan langit ketiga begitu lagi, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai kursinya Allah. Jadi alam 7 lapis langit dan bumi dengan kursinya Allah itu seperti telur. Kalau Abah Guru mengatakan seperti cincin yang berada di tengah padang pasir tandus Sahara dengan kursinya Allah. Tidak ada apa-apanya 7 lapis bumi. Kursinya Allah yang begitu agung dibandingkan dengan arasnya Allah seperti cincin yang berada di padang pasir tandus Sahara yang begitu luas. Allah. Nah, arasy Allah yang agung, yang maha, yang besar itu di bawah kekuasaan Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bukan Allah bertahta di atas aras atau berdiam di aras, bukan. Artinya sifat Rahman Allah berada di atas aras. Artinya kasih sayang Allah itu meliputi segalanya. Aras itu besar, tapi kasih sayang Allah lebih besar. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ya Allah meliputi segala-galanya. Melebihi arasy ya Allah. Kasih sayangnya Allah melebihi arasnya Allah. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah menyatakan dirinya sebagai orang yang kasih sayang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan seluruh Al-Quran terhimpun dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah terhimpun dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Makanya Nabi mengajarkan satu doa. Doa ini baik kita baca. Allahumma rahmataka arju fala takilni
ila nafsi tarfata ain. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang ulun harapkan. Fala takilni ila nafsi. Jangan kau tinggalkan diriku ya Allah. Jangan kau jauh dariku ya Allah. Jangan kau berlepas dariku ya Allah. Tarfata ain, wala sekedip mata. Sekedip. Jangan kau berlepas dari aku ya Allah. Jangan kau jauh dari aku lah. Sekedip aja aku kada sanggup jauh darimu ya Allah. Selalu kita berharap rahmat, kasih sayang Allah. Tanpa rahmatnya Allah, semua orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena semata-mata rahmatnya Allah. Udkhulul jannata bi rahmati. Masuk kalian ke dalam surga dengan rahmat kasih sayang Allah. Nah, tanda orang itu diberi rahmat oleh Allah, diberi kasih sayang oleh Allah, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memilih orang-orang yang mendapat rahmat dan kehendak Allah, digerakkannya dia beramal, beribadah, berzikir. Yang ahli maksiat tanda dapat rahmat Allah, dia tobat dari dosa dan kesalahannya, dia beristighfar, dia minta ampun. Yang lalai jadi rajin ibadah, yang lupa jadi ingat Allah, yang sibuk dunia kembali menuju Allah. Sehingga arasy itu lenyap dalam rahmannya Allah. Jadi artinya kalau arasy itu lenyap dalam rahmannya Allah, apalagi semua yang ada, berarti kita ini diliputi oleh rahmannya Allah, oleh rahmatnya Allah, oleh kasih sayangnya Allah. Sebagaimana alam-alam yang lain lenyap dalam arsyullah, alam-alam yang lain, bumi, planet, semua yang ada lenyap dalam arasy-Nya Allah. Tapi harus lenyap dalam rahmatnya Allah. Engkau yang telah menghapuskan, melenyapkan alam dengan alam, dan melenyapkan aras dengan kepungan nur yang meliputnya di sifat rahmannya Allah. Inilah salah satu tafsir Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ardh. Bermula langit dan bumi dan segala isinya, Allah lah yang menjahirkan. Makna umum, menjadikan, menyatakan, menerangi langit bumi. Kalau bukan rahasianya, langit, bumi dan seluruh isinya adalah kezahiran daripada kenyataan nurnya Allah. Siapa nurnya Allah itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasulullah melainkan rahmat untuk sekalian alam. Rahmannya Allah, rahmatnya Allah itu dijahirkan oleh Allah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sumbernya rahmat, ainur rahmah, pungkahannya rahmat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, dapat curahan rahmatnya Allah, salah satunya adalah dengan mendekat diri kepada sumbernya rahmat, dengan menghampirkan diri kepada sumbernya rahmat. Siapa sumbernya rahmat? Rasulullah. Dengan apa diantaranya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Coba renungi kalamullah ini, petunjuk Allah ini, Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah.
Dan Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada nabimu. Seluruh malaikat bersalawat kepada nabi. Malaikat penjaga aras bersalawat kepada nabi. Aras bersalawat kepada nabi. Langit-langit bumi bersalawat kepada nabi. Semuanya bersalawat kepada Rasulullah. Kalau kita ingin mendapat kemuliaan dari Allah, curahan rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, kecintaannya Allah, maka mari perbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Mulut kita basah bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Otomatis kita bersalawat tadi, 1 kali salawat 10 salawat Allah, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala diberikan, 10 derajat ditinggikan. Malaikat bersalawat kepada kita, Nabi menjawab salam dan salawat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Mari jangan tinggalkan membaca salawat. Ini salawat zahir. Mana salawat batin? Salawat batin adalah yang letaknya di batin, tanpa suara tapi dirasa. Mana dirasa itu? Kita merasakan bahwa wujud ini adalah wujud rahmat Allah. Mulai ujung kaki sampai ujung rambut, wujud daripada rahmatnya Allah. Apa itu rahmat? Rahman dan Rahim Allah. Apa itu Rahman? Allah menciptakan diri kita. Apa itu Rahim? Allah memberi hidayah, petunjuk kepada kita untuk taat ibadah kepada Allah. Ini wujud Rahman Rahimnya Allah. Wujud daripada kedaharan nurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pelajaran hari ini adalah pengantar, penutup tapi pengantar dari pelajaran yang akan kita sambung dengan kitab yang namanya Kanzul Ma'rifah.